suasana di Gunung Bromo di daerah penanjakan teman-teman. Ini rame, ada wisatawan asing juga, wisatawan mancanegara. Nah kalau bisa teman-teman, jalan di pasir itu yang bekas jeep kayak gini, aduh debu. Keren loh, Bromo itu 360 nya. Nah kalau tadi kan sudah kita lihat kawasan pasir, lautan pasir Bromo kan teman-teman. Nah ini sekarang kita masuk ke wilayah atau daerah Bukit Teletabis teman-teman. Dinamakan Bukit Teletabis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu bahagia, dan semua hajat-hajatnya segera terlaksana. Amin. Berjumpa lagi nih teman-teman, melanjutkan episode yang kemarin ya, waktu saya towing motor dari Bekasi Timur ke Nganjuk, Jawa Timur. Nah pada episode yang kedua ini rencananya saya mau touring ke Gunung Bromo teman-teman. Sebenarnya saya udah pernah sih teman-teman touring ke Bromo, tapi pada saat itu memang belum sempat didokumentasikan saja. Nah di walhasil ya udah, ini kita touring lagi, tapi kali ini didokumentasikan. Untuk peserta touring pada hari ini tuh saya ditemenin 2 orang teman-teman. Yang satu Mbak Triska yang menemenin kita touring ke Pantai Carita pada waktu itu, sama adik saya Wisnu waktu touring ke Sedudo itu yang pakai Scoopy dulu itu teman-teman. Nah sekarang dia pakai Vario yang punya saya dulu, sekarang dipakai dia. Dari daerah Watu Dandang, Kecamatan Prambon, tadi berangkat sekitar 11.15an lah dari rumah, tadi 11.10. Nah nanti estimasinya berapa kita lihat bareng teman-teman. Berangkat dari rumah 11.10 teman-teman. Rencananya nanti kita akan ngeres agak ya lumayan lama itu di SPBU Lawang teman-teman. Kenapa di SPBU Lawang? Karena di SPBU itu kita persiapan ngisi bensin sebelum nanjak ke areal wisata Gunung Bromo, dan areal tersebut kita anggap tengah-tengah sih teman-teman. Jadi kita bisa ngeres dulu di situ, mau ke toilet atau perut pasti lapar sih. Dan di situ Indomaretnya atau Alfamartnya ya, lupa saya, itu bukanya 24 jam teman-teman. Jadi kita bisa makan-makan dulu di situ nanti. Start berangkat dari rumah saya di Kecamatan Prambon, Desa Sugiwaras. Berangkat jam 11.10 tadi teman-teman. Kita rutenya lewat ke arah Jembatan Papar Kelutan teman-teman. Daerah sini kalau udah malam sepi banget teman-teman. Ya ada 1-2 orang kayak gini mobil lewat. Tapi memang ini yang dicari, soalnya di Jakarta kita nggak bisa nemuin kayak gini teman-teman. Jalanan sepi gitu. Ya walaupun agak deg-degan sih. Oke, kita lanjut dulu teman-teman ya. Nanti kalau udah sampai daerah yang baru nanti kita jelasin lagi. Oke, lanjut. Jam 11.21 malam teman-teman. Ini sebentar lagi kita masuk ke wilayah Kediri setelah melewati jembatan Kelutan Papar teman-teman. Bentar, mana jembatannya ini? Ini jembatan ini dulu teman-teman sebelum dibangun. Jadi orang-orang yang dari Nganjuk kalau mau Kediri ke arah Malang gitu ya, itu harus lewat
perahu gitu teman-teman, perahu tambangan gitu loh istilahnya kalau daerah sini tuh. Perahu tambangan bayar berapa ya, 2.000 kalau nggak salah itu, lupa saya. Nah lewat Kali Brantas, nyebrang, terus begitu naik lagi. Nah ini jembatannya sekarang, kalau udah ada ini jadi cepet. Kalau yang naik mobil itu biasanya lewat Kertosono dulu teman-teman. Nah habis itu belok kanan terus ambil kiri kalau kalau mau ke Malang. Nah, jembatan, dengan dibangunnya jembatan ini, orang-orang kalau ke Malang itu jadi cepet. Khususnya dari daerah rumah saya ya, kalau mau ke arah Malang jadi cepet teman-teman. Jadi nggak perlu muter atau nambang lagi. Nah ini perempatan, kalau kiri tembusnya itu bisa ke Mberaan teman-teman, Mberaan, atau kalau ke kanan ke Kediri, ke pabrik gudang garam. Nah itu kan banyak kendaraan-kendaraan besar, dan ini kan jalan utama teman-teman. Yuk hijau gas. Nah ini kita tinggal lurus saja sampai ke apa ya, lupa saya titik temunya tuh, ancar-ancarnya itu. Nantilah kalau saya mendekati nanti saya jelaskan teman-teman. Ini lurus, tembus-tembusnya itu nanti ke Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri teman-teman. Kalau teman-teman dengar Kecamatan Pare, udah tahu kan apa yang terkenal di daerah Pare. Kampung Inggris. Bagi teman-teman yang ingin mendalami bahasa Inggris, boleh datang ke Kampung Inggris untuk belajar teman-teman. Ya dibilang penting sih, bukan penting nggak penting sih teman-teman. Bahasa Inggris sudah kebutuhan sih. Saya dulu sempat nyesel teman-teman, kenapa itu bahasa Inggris gak saya perdalam gitu. Padahal kalau jago bahasa Inggris tuh kalau nggak usah ngomongin kerjaan dulu deh. Kita kalau mau liburan ke luar negeri gitu ya, kalau kita bisa paham bahasa Inggris, menguasai bahasa Inggris, minimal kita nggak khawatir teman-teman mau komunikasi sama orang itu gimana. Ya walaupun di beberapa negara ya, khususnya di Asia, itu ada orang yang ada penduduk lokalnya itu orangnya nggak bisa bahasa Inggris teman-teman. Kadang ya kita ujung-ujungnya pakai bahasa isyarat juga. Itu sih penjelasan dari teman saya yang udah jalan-jalan ke luar negeri teman-teman. Tapi apapun itu teman-teman ya, namanya ilmu itu ya dipelajari lah. Siapa tahu bermanfaat di kedepannya. Oke teman-teman, kita gas dulu. Selamat datang di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri teman-teman. Ini kecamatan yang salah satu kecamatan yang ada SPBU Shell-nya teman-teman. Tapi kalau jam segini kayaknya tutup ya. Ya lagian udah penuh kok, bensin kita udah. Wih, di sini udah ada gacoan loh teman-teman. Mantap. Ada gacoan ini 24 jam lagi. Ada gacoan, weh mantap ini Pare. Jam 11.40 teman-teman. Setengah jaman lah ya dari rumah kita tadi. Oke, ini kita masih lurus. Kita salip dulu teman-teman. Awas marka tegasnya. Kita sampai jalan WR Supratman. Ini masih Kecamatan Pare apa udah ganti kecamatan ya teman-teman?
Ntar kita lihat map dulu. Oh, masih pare teman-teman. Kalau nggak salah teman-teman ya, kalau nggak salah nih, kalau mau dikoreksi ya, terutama warga Kediri yang paham daerah sini, itu sebelum kita nanti masuk ke Kabupaten Malang, kalau nggak salah itu perbatasan terakhir di ini ke kiri langsung Pak. Oh, langsung kayaknya ini. Perbatasan terakhir di Kandangan ya teman-teman, kecamatannya, atau kelurahan itu Kandangan, kecamatan kayaknya. Pare jam segini masih banyak ya usaha-usaha anu gini, lesehan. Jadi kalau teman-teman ya mau riding lewat Pare jam segini ya, 11.43, hampir tengah malam, jangan khawatir kelaparan teman-teman. Banyak kok yang jual makanan, angkringan, penyetan, martabak tadi juga ada, nasi goreng itu pasti, mie goreng. Oke, lanjut dulu teman-teman. Oh iya teman-teman, kalau teman-teman masih bingung kenapa toh kemarin kok saya itu towing, emang kenapa toh kok harus towing gitu, padahal kan riding itu lebih enak daripada towing, apalagi Pantura. Nah sebenarnya itu saya juga pingin teman-teman, ini saya jelaskan lagi ya, karena ada adat istiadat atau aturan atau perintah dari orang tua lah teman-teman, yang mengharuskan saya harus towing motor teman-teman, dan tidak memperbolehkan saya mengendarai motor sendirian. Itu dasarnya teman-teman. Karena beberapa hari setelah kegiatan itu, setelah towing itu teman-teman, saya ada kegiatan teman-teman di keluarga saya. Nah kegiatannya itu saya dan Mbak Triska melangsungkan pernikahan teman-teman. Jadi kedepannya kita bisa touring bareng lagi teman-teman. Tidak seperti kayak di Carita dulu, kita kan harus pesan 2 kamar teman-teman. Nah untuk kedepannya kita bisa hemat budget teman-teman, bisa pesan 1 kamar untuk 2 orang. Lumayan lah teman-teman. Wah, touring kalau belum nikah itu waduh, harus pesan 2 kamar ya. Antisipasi teman-teman biar lebih aman ya. Kalau ini nanti kedepannya kan ya sudah sah lah, tanpa khawatir, tanpa takut digerebek orang ya. Kita bisa pesan 1 kamar teman-teman, lumayan hemat budget ya. Kasarnya misal penginapan berapa sih, 200.000 ya, kita bisa hemat 200.000 buat beli makan, kulineran di suatu tempat kan lumayan teman-teman. Waktu ke Carita itu budgetnya itu hampir 1 juta lebih loh teman-teman, 1 juta lebih kalau nggak salah itu. Habis di penginapan sekitar 200-an kalau nggak salah. Lumayan kalau dibeliin seafood itu udah dapat apa aja itu, cumi, udang, ikan, udah banyak itu ya. Jadi alhamdulillah teman-teman, untuk kedepannya kita bisa hemat budget dalam touring lagi ya. Jadi itu teman-teman, bagi teman-teman yang masih bingung kenapa kok kemarin gitu, karena ya khususnya di tempat saya teman-teman ya, itu kalau mau beberapa hari melangsungkan pernikahan itu tidak diperkenankan untuk membawa motor sendiri teman-teman, berkendara sendiri itu tidak diperkenankan. Sebenarnya teman-teman ya, ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya juga. Positif thinkingnya itu ya mungkin biar kita tidak terjadi apa-apa, tidak kelelahan, seperti itu teman-teman. Cuma negatif thinkingnya terkadang itu disalahartikan. Jadi kayak gini tuh harus diikuti, nggak boleh nggak gitu. Jadi yang dulunya itu sekadar anjuran jadi kayak perintah teman-teman, jadi wajib gitu loh ya. Untuk kedepannya ya, teman-teman yang menghadapi konflik seperti itu, mohon untuk lebih bijaksana lagi teman-teman, dipertimbangkan lagi positif negatifnya itu seperti apa.
Kalau memang nggak setuju ya udah sampaikan dengan cara yang elegan teman-teman, yang baik. Oke teman-teman, jadi nggak ada masalah ya, nggak ada pertanyaan lagi. Kalau masih ada pertanyaan nggak apa-apa teman-teman, tanya-tanya ada di kolom komentar. Insya Allah kalau saya sempet, saya bukai kolom komentar, saya balesin satu-satu teman-teman. Untuk yang tanya budget habis berapa, nah itu teman-teman lihat videonya full lah teman-teman. Saya soalnya itu selalu mencantumkan di footnote video teman-teman. Saya itu paling males kalau ngitung teman-teman, beneran. Matematika saya aja dapat jelek teman-teman waktu sekolah. Jadi mohon maaf ya teman-teman, bagi yang masih tidak tahu berapa budgetnya, ya salah sendiri sih nggak nonton full. Pasti saya cantumin full teman-teman, dari mulai isi bensin, mulai terus konsumsi, itu selalu saya cantumin. Bensin itu pasti saya cantumin, soalnya apa? Kita kedepannya nggak tahu teman-teman harga BBM itu berapa di tahun waktu kita nonton. Bisa aja 10 tahun ke depan harga BBM jadi murah, amin. Itu wah, dulu loh budget 100.000 waktu BBM masih 10.000 itu masih cukup misal. Terus BBM misal ada turun harga jadi 5.000 gitu, kayak tahun 2010 apa 2013 dulu ya. Itu kan pernah BBM harga 5.000 ya. Jadi bisa diestimasikan teman-teman. Ini apa? Jembatan Damar Wulan, Jembatan Damar Wulan. Oke, kita salib dulu mobilnya ini teman-teman, biar visibility kita aman. Waduh, ada tikungan menurun ini. Oh, marka tegas. Oh, lampu merah kok teman-teman di depan. Aman berarti ini. Oh, mobilnya juga belok. Kita belok juga ternyata. Kita belok ke kanan. Ini jalan apa ya? Jalan Malang. Jalan Malang teman-teman. Oke, kita gas lagi. Nah, ini Indomaret yang biasanya saya ngeres dulu kalau mau beli kopi sebelum kita memasuki area yang gelap-gelap teman-teman, di daerah Pujon. Ntar kita belok dulu teman-teman, ke kiri dulu. Nanyain Mas Wisnu mau ngeres apa enggak. Harus ngeres gak nu? Ngeres apa gak? Ngeres dulu ora? Ngeres dulu apa gak? Manot. Ngeres saya ya? Ya jajan-jajan saya tengkur ada luwe ya. Oke, kita ngeres dulu teman-teman. Kita beli sosis enak kali ya. Siap. Kita stop dulu teman-teman. Oke, kita gas lagi teman-teman. Setelah tadi jajan di Indomaret, beli sosis bakar 3, terus guldanya 3, tapi sekitar 47.000 teman-teman. Soalnya sebelahnya tadi itu ada rawon teman-teman, tapi kalau makan rawon pasti kita ngantuk itu nanti. Kita lanjut jalan lagi sekitar jam 12.23 malam, dini hari 00.23. Dan lanjut riding lagi. Habis ini kita lewat daerah Pujon itu teman-teman. Jalannya gelap, berlika-liku, berkelok-kelok. Nah, ini teman-teman, kita udah masuk daerah apa ya ini teman namanya. Jalannya udah berbelok-belok, melewati hutan teman-teman. Saya aktifkan lampu tembak dulu teman-teman ya. Nah, biar visibility-nya kelihatan. Lampu utama diredupkan 1.
matikan. Nah, daerah Kandangan kalau nggak salah ini teman-teman, apa daerah Pujon ya udah. Kalau udah posisinya tikungan, apalagi jalannya gelap kayak gitu teman-teman ya, kita lebih membutuhkan pencahayaan lampu itu yang melebar teman-teman. Lampu yang terlalu terang sih gimana ya, penting nggak penting, lebih ke yang penting kelihatan dulu aja, itu sih teman-teman. Kalau lampu yang terang banget itu kita butuhkan waktu speeding gitu, itu diperlukan. Jadi lampu dinyalakan dua-duanya, lampu utamanya. Kalau udah tikungan kayak gini, mending kita aktifin lampu tembak aja teman-teman, biar kanan kirinya itu bisa menjangkau lebih lebar gitu loh teman-teman. Jadi kita tahu batas kiri sama batas kanannya itu sebelah mana, kayak gitu sih teman-teman. Jadi kita perlu aktifkan lampu tembaknya ketika sepi aja, atau pas di depan itu tidak kelihatan. Oke, bisa dimengerti teman-teman. Kita aktifin lagi. Dak. Weh, ada mau kendaraan, matiin. Ini saya kenapa di depan, karena saya sudah ada lampu tembaknya. Vario saya yang dulu, yang sekarang dipakai Mas Wisnu, ini tidak ada lampu tembaknya teman-teman. Murni cuman lampu AS WST saja yang 2,5 in. Seru ya teman-teman kayak gini, tikungan belak-belok kayak gini. Tapi tikungan kayak gini tuh jadi nyebelin kalau di depan itu ada truk, terus bikin macet yang belakangnya teman-teman. Truknya itu kan otomatis nggak berani kenceng dong kalau dia punya muatan banyak gitu. Nah, jalan tersempit ini itu susah banget kalau buat nyalip teman-teman. Ya alhasil jadinya panjang banget, jadi kayak konvoy gitu. Oh iya, ngomong-ngomong, di daerah sini tuh udara udah mulai dingin teman-teman. Udah nembus ke jaket ini. Oke, aktifin, matiin lagi. Matiin. Mungkin kita skip dulu kali teman-teman ya, biar videonya enggak boring. Tapi saya rekam dulu deh teman-teman. Barangkali ada teman-teman yang ingin merasakan sensasi riding malam-malam di daerah sini ya, kayak gini. Wush, rame banget ya yang dari arah Batu. Apa terus? Pada apa? Udah turun. Paling habis liburan. Nah, di sini dulu teman-teman, waktu saya masih bawa Vario, saya sampai turun aspal sini. Lah gimana visibilitasnya nggak kelihatan. Mati dhewe. Lampu tembakku kayak sengateni dhewe. Iya, dingin banget. Oke, skip dulu lah. Bentar, tikungannya masih banyak teman-teman.
Wih, seru ya. Oke, skip dulu teman-teman. Gas. Barusan tadi kita lewat Kampung Durian Ngantang teman-teman. Oh, ini perbatasan kalau nggak salah ya. Oh, bukan. Kampung Durian Ngantang teman-teman. Berarti daerah sini tuh sentranya durian apa? Durian Ngantang. Wih. Jalannya masih tikungan berkelok dan gelap teman-teman. Oke, matiin. Nyalain lagi. Di action cam ini kelihatan gak ya teman-teman? Waduh, takutnya sih kalau nggak kelihatan. Wah, kalau nggak kelihatan sih berarti teman-teman harus kesini sendiri sih teman-teman. Coba sendiri, ajuin cuti, gas ke Bromo. Bromo ini lagi bagus-bagusnya teman-teman. Udah masuk musim kemarau di bulan ya akhir Juni sampai bulan Oktober awal kalau nggak salah teman-teman. Itu pas bagus-bagusnya, pas dingin-dinginnya teman-teman. Sama kayak Dieng teman-teman. Jadi ya memang musim kemarau itu bisa dibilang kan panas ya teman-teman. Tapi itu waktu terbaik buat riding teman-teman. Asli, beneran. Kita lebih baik ya itu panas-panasan di jalan di Pantura daripada kalau harus kehujanan teman-teman. Beneran. Kalau disuruh milih teman-teman ya, mending saya kepanasan dibanding saya harus kehujanan kalau bawa riding motor gini. Soalnya kalau udah kehujanan itu ribet banget teman-teman. Harus bongkar-bongkar jas hujan, pakai jas hujan sepatu, terus khawatir action cam rusak juga. Kan dulu pernah rusak juga teman-teman. Makanya dari semenjak saya touring dari Dieng sampai ke video yang ke mana itu, ke Pengalengan itu kan jaraknya jauh banget teman-teman. Yaitu gara-gara action cam saya rusak teman-teman. Terus diperbaikin di apa, di tukang servis GoPro gitu, habis 1 juta lebih ya. Yang kena itunya apa, IC-nya atau apanya itu loh, kemasukan air. Jadi waktu dibuka itu ada karatnya di dalam. Bener-bener mati total teman-teman. Jadi sesudah saya touring dari Dieng itu yang bareng Mas Bang Arga, itu saya juga bikin video lagi jalan-jalan ke puncak lewat bukit, bukan bukit sih, lewat Sumarekon Bogor. Tapi baru sampai Sumarekon Bogor situ action cam-nya langsung nggak bisa nyala, mati total teman-teman. Langsung saya bawa ke tukang servis. Lama lagi karena harus order part-partnya itu teman-teman. Awas pasir-pasir. Tadi kita kan di Indomaret kan habis beli sosis ya teman-teman, buat ganjel perut. Ini saya udah kerasa lapar lagi teman-teman. Aduh, ya ginilah namanya perjalanan. Urut lapar pasti itu. Saran aja teman-teman ya, kalau lapar kayak gini itu jangan lama-lama dibiarin, takutnya masuk angin. Kayak Bang Arga dulu waktu saya ajak ke Bromo teman-teman. Saya ajak makan, ayo mas makan mas. Sik no, engkoe. Oke, gak apa-apa. Ternyata hujan deres sampai pulang ke Madiun teman-teman. Langsung besoknya badannya sepegel-pegel katanya. Tak ajakin ayo mas riding lagi ke pantai, balik Jakarta Pantures. Wah, kayaknya enggak nulis. Badannya sakit semua nih ya. Udah akhirnya saya solo touring waktu bawa PCE gini. Berangkat pertama waktu dari Jakarta ke
kota masing-masing. Itu 3 orang teman-teman, saya, Bang Arga, sama satu lagi Bang Agoy pakai varionya. Bang Agoy ke Surabaya, Bang Arga ke Madiun, saya ke Nganjuk. Kalau Bang Agoy udah nyampein dari awal, wah saya kayaknya touring nanti, takut kalau motornya kena apa ya, karena motornya Bang Agoy kan udah bore up teman-teman. Ya takut durability motornya bermasalah nanti ketika di jalan. Oke. Nah, rencananya riding sama Bang Arga nih. Mendekati hari pulang malah Bang Arga sakit. Kalau nggak gitu ya saya nggak bakal punya pengalaman solo riding sih teman-teman. Jadi apapun itu pasti ada hikmah di belakangnya teman-teman. Oke, gas lagi teman-teman. Wah harus berhenti dulu teman-teman, ada sonorek teman-teman. Anjir, malam hari ada sonorek ya. Wah mantap sonorek ya. Sonorek rek. Akhirnya kita menemui ujungnya teman-teman. Sonorek, rame banget teman-teman itu. Banyak juga itu apa operator sonoreknya itu loh. Ya saya sebelumnya ya memang pernah nonton sonorek itu waktu 17 Agustusan di daerah saya. Ya waktu itu masih belum booming kayak sekarang ya sonorek itu. Besar, rame banget. Dan lampu-lampunya itu loh, keren banget loh. Emang sebelumnya saya udah pernah sih nonton sonorek kayak gitu teman-teman. Waktu di kampung saya waktu 17 Agustusan kayak gitu tuh dulu sering ada sonorek kayak gitu, tapi waktu itu masih belum se-booming sekarang ya sonorek itu. Jadi masih ya sound dinaikin ke truk gitu, tapi belum ada namanya sonorek kayak gitu ya. Ya kayak dulu itu namanya karnaval, udah karnaval desa biasa gitu. Tapi yang kali ini tuh biasanya saya nonton di Instagram memang, tapi baru kali ini saya nonton langsung, anjir. Ya preferensi masing-masing sih teman-teman. Ada yang bilang mengganggu juga teman-teman, ada yang bilang kayak gitu tuh hiburan gitu. Jadi tergantung preferensi masing-masing ya teman-teman ya. Jadi kita sikapi dengan bijak teman-teman. Di sini saya juga nggak mengebela ataupun memusuhi teman-teman ya. Saya berusaha senetral mungkin lah teman-teman untuk menghadapi hal tersebut. Itu kembali lagi ke teman-teman sih. Oke teman-teman, kita barusan tadi ganti baterai, nggak tahu kenapa kok kayaknya errornya gara-gara baterai kayaknya. Tahu-tahu ngeblank sendiri gitu waktu buat ngerekam. Ayo kita jalan lagi. Sekarang sudah sampai Batu teman-teman, Batu Paralayang. Kita jam 1.35 atau jam setengah 2 pagi teman-teman. Ini molor dari perhitungan sih teman-teman. Harusnya ini jam 1 kita udah sampai di SPBU Lawang teman-teman, biar bisa ngeres. Ini nanti opsional, kalau kita capek ya kita ngeres dulu, kalau nggak capek ya kita lanjut perjalanan teman-teman. Oke, jadi gitu aja teman-teman. Kita lanjut dulu perjalanan, gas. Kita udah masuk daerah kota Batu ini teman-teman. Ini daerah kotanya seperti ini. Jalannya halus, udah mulai rame, banyak hotel. Tapi dingin banget teman-teman. Jam 1:40 pagi teman-teman.
Ini saya nggak lebay ya teman-teman, memang dingin. Hmm. Perjalanan ke arah SPBU Lawang masih 31 kilo atau 40 km lagi teman-teman. Ayo bentar lagi kita ngeres. Pingin beli pop mie saya tuh teman-teman, anget-anget kan enak ya. Kita ambil kiri teman-teman, kalau lurus kan forbidden, jalan satu arah. Ini kalau lurus ke arah Selekta bukan sih? Wah, keren teman-teman, city light-nya. Kelihatan nggak teman-teman? Aduh, ngembun ya. Ya, ketutupan udah. Lurus ke arah Mojokerto teman-teman, lewat Cangar. Kalau mau ke pemandian air panas Cangar bisa lewat lurus teman-teman. Ini kita ambil kanan ke arah Lawang atau gerbang tol Singosari. Singosari apa Lawang sih? Lawang kalau nggak salah teman-teman. Ayo lanjut teman-teman, dingin banget teman-teman. Ini tembus-tembusnya ini di gerbang tol Singosari teman-teman. Kita ambil kiri, gerbang tol Singosari ini. Kita ambil kiri. Kalau yang mau lewat Tumpang itu bisa lewat sana teman-teman, ke kanan. Nah berhubung kita mau lewat, aduh, daerah apa sih namanya itu? Lewat Nongko Jajar, Pasuruan ya, akhirnya jadi kita lewat sini. Kenapa saya lebih memilih ke lewat Nongko Jajar teman-teman? Yang pertama itu rute yang paling dekat menuju ke arah penanjakan teman-teman. Di situ sunrise point-nya, keren teman-teman. Selain sunrise point, Seruni Point ya. Terus yang kedua di situ ada itu mini si Tinjau Lawik atau tanjakan sikut. Ini ketemu jalan besar, kita gas dulu. Nah ini kita sampai pom bensinnya teman-teman, pom bensin Lawang. Kita ngeres di sanalah, di masjid. Banyak yang ngeres juga teman-teman. Oke, Mbak Triska mau istirahat dulu, ngantuk katanya. Duduk situ tuh. Oke, kita istirahat dulu teman-teman ya. Jadi di sini kita ngeres dulu teman-teman. Ini motor kita di sini. Saya habis makan pop mie teman-teman, lapar banget. Dingin, lapar. Mbak Triska lagi tidur di dalam dia. Terus Mas Wisnu beli air mineral sama jajan nggak tahu apa tadi. Soalnya air mineral kita udah mulai habis ini. Nanti habis ini kita isi bensin dulu, baru prepare lagi. Oke, kita lanjut lagi perjalanan teman-teman. Jam 3 pagi, 3:04. Tadi barusan ngisi Pertamina, di Pertamina maksudnya. Isi bensin 36.000 teman-teman, dari penuh tadi di rumah. Terus tadi jajan pop mie juga itu habis sekitar 7.000-an kalau nggak salah teman-teman. Terus ini kita lanjut lewat Nongko Jajar teman-teman. Jadi nanti kita masuknya ke loket Gunung Bromo via Wonogiri. Kabupatennya Pasuruan kalau nggak salah. Oh iya, Pasuruan. Saya udah double jaket ini teman-teman. Masih dingin loh.
Di sepatu teman-teman, itu ujung jari saya tuh kerasa dingin banget. Aduh, nggak kebayang nanti dinginnya di atas kayak gimana. Tapi ini mungkin ya, mungkin feeling saya sendiri ini dinginnya gara-gara angin sih teman-teman. Ayo kita lanjut dulu teman-teman. Ini kita persiapan belok ke kanan teman-teman, ke arah penanjakan Gunung Bromo. Oke, sip. Purwodadi Nongko Jajar. Ya, ini tinggal lurus saja. Nanti tembus-tembus di itu teman-teman. Jalur yang ke pelataran Bromo itu loh teman-teman, yang tembusnya ke pos. Aduh, adem banget. Ke pos ke loket Gunung Bromo via Pasuruan. Adem banget. Ini suhu berapa ya ini? Bisa ngecek ya? Oh iya, coba cek di HP. 21 derajat Celcius teman-teman. Swadem banget ya, tapi campur angin marai. Ini kita mulai memasuki menanjak teman-teman. Jalannya agak sedikit ya kurang bagus. Ini tadi beberapa kali kita udah diberhentikan sama relawan teman-teman. Diperingatkan untuk hati-hati karena di depan ada tanjakan yang curam banget, yaitu tanjakan sikut. Nah, diusahakan diatur jaraknya sama kendaraan depan biar dapat power teman-teman naiknya. Kayak ini truk ini biar truknya naik dulu lah. Saya atur jarak truknya ben maju sih. Oh, gua gak kuat dilungkas wes makso. Nah, kita atur jarak aja teman-teman. Jadi mending gitu sih teman-teman, dikasih informasi gitu ya, hati-hati Pak, di sana ada gini-gini. Nah, kalau kitanya ragu, Pak saya nggak berani, tolong bantu. Nah, baru itu nanti ada jasa ojek atau gitu, nggak tiba-tiba yang langsung melarang kayak gitu teman-teman. Kan kemarin ada ya yang di cover di Instagram itu, ada kota mana gitu atau kabupaten mana gitu yang melarang motor metik dilarang naik ke Bromo lah. Kayak gitu kan kesannya gimana ya teman-teman, kayak di monopoli gitu kan. Nah, kalau kayak gini nih enak. Waduh, truknya mau nyari ancang-ancang dulu ini teman-teman. Di depan ada tanjakan sikut soalnya. Saya ngenteni wae, ngenteni. Ngenteni ya ben dhisik. Iya. Nah, truknya kan udah naik duluan. Lembun gak sih? Nah ini kita memasuki si tinjau lawiknya Gunung Bromo teman-teman, atau disebut tanjakan sikut. Nah di sini kalau nggak salah kita disarankan ambil ke kanan. Bentar, truknya masih di sana teman-teman. Truknya ben ambil di sini. Kita tunggu dulu teman-teman agar amannya. Hah? Apa no? Nah, gas. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo nanjak, kita ambil power teman-teman yang cukup. Nah ini
tanjakan sikut. Kita ambil kanan. Wih, tanjakannya tinggi banget kan teman-teman, kayak si tinjau lawik. Di kamera kelihatan gak tadi? Aduh. Akhirnya kita sampai. Salah satu yang bikin seru itu teman-teman, tanjakan sikut Gunung Bromo kalau lewat Nongko Jajar. Nah, habis ini udah flat-flat aja nih jalannya. Oke, skip dulu ya teman-teman. Nah, bentar lagi kita ini nanti sampai teman-teman di loket pintu masuknya. Wih, city light-nya teman-teman, mantap dah. Sebelah kiri nih. Tapi saya nggak berani menengok karena jalannya terlalu belak-belok. Aduh. Iya. Nih tinggal belok kanan teman-teman. Kita matikan lampunya. Nah, itu loketnya. Wih, rame banget ya. Pasti ditawani anu ini apa jenenge? Tiket offline. Up. Siap. Saya tak anu dulu apa? Mau tukar tiket offline. Betul. Oke, siap. Off cam dulu. Kono. Oke, ngisi. Lintang. Nggih. Registrasi. Saya login saya no. Nah. Rene sinyal. Ini ya. Telu booking saya. Booking saya. More info. Gambar link berantai. Sortirnya. Scan dulu teman-teman. Selama kunjungan jangan sampai dihapus dulu. Oke. Berarti pun mboten nonton tiket fisiknya nggih, Pak? Ada. Oh, nggih. Ini aja tiketnya. Nggih, pun matur nuwun, Pak, nggih. Dah. Nggak ada tiket fisiknya, langsung pakai barcode. Udah langsung naik ini. Mas, beli babi, Mas. Ya, temannya, Mas. Adem banget. Ayo naik lagi.